warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebenarnya Arif dari Forum News Network. Perkembangan kasus Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini sekarang memasuki babak yang sangat menarik. Syahrul Yassin Limpo siang ini dikabarkan akan menghadap Presiden Jokowi dan mengajukan pengunduran diri. Dan bersamaan itu juga muncul kabar yang tidak sedap bahwa ternyata sebelum kasus ini meledak itu Syahrul Yassin Limpo ini diperas oleh pimpinan KPK. Dan soal ini dikabarkan ajudan dan sopir dari Syahrul Yassin Limpo itu ternyata sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Wah, ini jadi complicated ya persoalannya, karena tadinya kita pikir ini hanya kasus korupsi biasa saja, bahwa Syahrul Yassin Limpo itu jadi tersangka dalam kasus korupsi dan kemudian mengundurkan diri. Tapi bersama dengan itu ternyata muncul kasus dugaan adanya pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Jadi ini bisa, kalau kemudian nantinya ini Syahrul Yassin Limpo dijadikan tersangka oleh KPK dan kemudian ada pimpinan KPK yang jadi tersangka, jadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya karena melakukan pemerasan, ini kan benar-benar jadi kacau balau deh negara kita. Dunia persilatan kita jadi kacau balau. Syahrul Yassin Limpo itu kembali ke Jakarta kemarin sore ya, tanggal 4 Oktober sore itu dia tiba menggunakan pesawat Singapore Airlines tiba di Bandara Cengkareng. Dan karena sebelumnya kan harusnya dia dikabarkan hari ini kembali, tapi ternyata dia mempercepat kembalinya dan kemarin sore dia kembali tiba di Cengkareng, dan dari Cengkareng dia kemudian langsung menuju ke Nasdem Tower, kantor dari DPP Partai Nasdem. Dan di gedung Nasdem Tower, Syahrul Yassin Limpo itu sudah ditunggu oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan petinggi partai lainnya. Tadi malam pengacara Febri Diansyah itu juga datang merapat ke gedung Nasdem Tower, dan setelah bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo, dia menyatakan bahwa dia itu ditunjuk menjadi pengacara dari Syahrul Yassin Limpo. Tapi dia menyatakan bahwa dia hanya menangani masalah hukumnya. Jadi dia tidak mau, ketika ditanya soal masalah politiknya, dia tidak menjelaskan itu, karena tadi malam ketika Febri Diansyah itu kembali, itu Syahrul Yassin Limpo langsung melakukan pertemuan dengan Surya Paloh. Tadi malam juga dikabarkan bahwa Syahrul Yassin Limpo itu akan bertemu dengan Presiden Jokowi pada siang ini. Tetapi tadi pagi sebelum dia bertemu dengan Presiden Jokowi itu dia datang ke kantor Kementerian Pertanian, dan kemudian dia disambut oleh para ASN di Kementerian Pertanian, dan dikabarkan dia sudah berpamitan sebagai Menteri Pertanian. Nah, setelah itu, ini jadwalnya dari Syahrul Yassin Limpo. Dia disebutkan dia akan ke Polda Metro Jaya pada pukul 11, dan kemudian baru dari situ pukul 13 bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Dan ketika bertemu di Istana inilah dia akan menyerahkan surat pengunduran diri. Tetapi Presiden Jokowi sendiri ketika ditanya oleh wartawan ketika menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 di Monas, Presiden Jokowi menyatakan dia tidak tahu kalau ada jadwal Syahrul Yassin Limpo akan menghadap dia. Jadi artinya ini belum dijadwalkan oleh Presiden Jokowi. Dan dia juga mengingatkan ketika ditanya oleh wartawan, benarkah Syahrul Yassin Limpo itu akan mengundurkan diri? Presiden Jokowi menyatakan bahwa itu jangan berandai-andai. Nah, hanya saja Presiden Jokowi memang mengaku dia sudah diberitahu oleh Mensesnek Pratikno bahwa Syahrul Yassin Limpo itu tiba di tanah air tadi malam. Kan soal keberadaan Syahrul Yassin Limpo ini sempat menimbulkan teka-teki, menimbulkan misteri, karena setelah kunjungan ke Roma dan Spanyol harusnya dia itu tiba bersama rombongan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober lalu. Tetapi sampai kemarin itu dia belum pulang, dan kemudian hari Selasanya itu Wakil Menteri Pertanian Harvik Hasanul Kolbi menyatakan bahwa mereka itu kehilangan lost kontak dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dia tidak tahu keberadaannya di mana karena dikontak tidak bisa. Dan inilah kemudian yang menimbulkan spekulasi bahwa Syahrul Yassin Limpo itu melarikan diri. Namun belakangan kan kita tahu kemudian ada penjelasan dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni yang menyatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo itu sedang berobat, setelah melakukan kunjungan dia sedang berobat, dan dipastikan, dijamin bahwa tanggal 5
Oktober, hari ini dia akan kembali ke tanah air. Tapi ternyata kemudian dia sudah kembali kemarin sore. Bagaimana sesungguhnya status Syahrul Yassin Limpo ini? Ya, kalau kita mengutip penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD, Syahrul Yassin Limpo itu sudah jadi tersangka. Ya, sudah lama kata Mahfud MD. Dia mendengar itu dari petinggi di KPK yang menyatakan bahwa status Syahrul Yassin Limpo itu sudah jadi tersangka. Jadi kalau Syahrul Yassin Limpo memang sudah jadi tersangka, yang tidak ada pilihan lain, dia harus mengundurkan diri sebagai menteri. Tetapi soal pengunduran diri ini belum ada konfirmasi. Hanya saja kalau kita menyimak penjelasan dari Ahmad Saroni, dia menyiratkan memang betul akan ada proses pengunduran diri itu. Walaupun dia tidak menyatakan seperti itu, dia menyatakan bahwa itu tidak ada arahan dari pimpinan Partai Nasdem untuk mengundurkan diri. Kalau ada pengunduran diri itu adalah inisiatif sendiri dari Syahrul Yassin Limpo. Nah, ini kalau kemudian ternyata Syahrul Yassin Limpo ini mengundurkan diri, kan berarti Pak Jokowi mau nggak mau harus segera melakukan reshuffle kabinet. Dan artinya itu Nasdem menyisakan satu menteri lagi di kabinet, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Tetapi bersamaan dengan merapatnya Partai Demokrat ke koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto, dan kemudian pertemuan antara Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBY pada hari Senin lalu, itu kan muncul kabar bahwa Demokrat itu ditawari untuk masuk ke kabinet, dan kabarnya itu yang ditawarkan adalah posisi Menpora atau posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kalau kemudian yang ditempati oleh Demokrat, kalau jadi masuk ke kabinet adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berarti kan Menteri Nasdem itu akan habis di kabinet. Jadi ini ada bersih-bersih gitu ya. Karena memang sekarang ini kan setidaknya ada dua menteri yang sedang menghadapi persoalan hukum. Yang pertama Syahrul Yassin Limpo, yang kedua ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Itu yang dalam persidangan saksinya sudah menyatakan bahwa dia menyerahkan uang sebesar 27 miliar kepada seseorang bernama Dito Aryo Tejo. Apakah itu kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga? Tapi kalau lihat kasusnya kan ya kelihatannya siapa nama Dito Aryo Tejo itu kalau bukan Menteri Pemuda dan Olahraga. Kendati sebelumnya Menteri Pemuda ini kan sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jadi artinya ini dengan mundurnya Syahrul Yassin Limpo itu ya Presiden Jokowi itu bersih-bersih kabinet dari Menteri Nasdem gitu ya. Dan di sini kemudian penggantinya masuknya adalah Partai Demokrat. Nah, di tengah isu itulah kemudian muncul bahwa Syahrul Yassin Limpo itu diperas oleh pimpinan KPK. Siapa pimpinan KPK itu? Nah, sampai sekarang ini belum jelas karena kepolisian juga belum memberikan penjelasan secara resmi siapa yang dilaporkan. Tapi kalau kita tadi menyimak jadwal dari Syahrul Yassin Limpo bahwa setelah dari kantor Kementerian Pertanian dia langsung ke Polda, apakah kemudian ini ada kaitannya dengan kasus laporan pemerasan itu? Kalau kita ingat, ini kan kasus Syahrul Yassin Limpo ini mulai heboh pada bulan Juni lalu. Ketika itu dia dipanggil oleh KPK untuk diperiksa, tapi dia juga waktu itu belum bisa memenuhi undangan itu karena pada waktu itu dia juga sedang berada dalam perjalanan di luar negeri, kunjungan kerja di luar negeri, dan Syahrul Yassin Limpo itu kemudian diperiksa oleh atau mendatangi KPK pada tanggal 19 Juni. Kasusnya kemudian kita tidak tahu, tidak berlanjut sampai kemudian tiba-tiba rumahnya digeledah beberapa hari yang lalu, rumah dinasnya ya. Nah, rupanya di tengah-tengah proses ini berlangsung, setelah pemeriksaan tanggal 19 Juni itu, Polda Metro Jaya itu menangani laporan adanya pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disebutkan dilakukan oleh pimpinan KPK. Tidak disebutkan siapa pimpinan KPK itu, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ketika ditanya oleh wartawan ketika pada saat hadir di hari ulang tahun TNI ke-78 itu, dia tidak mengiyakan, tetapi dia menyatakan bahwa nanti akan kita cek di Polda. Nanti setelah itu kita akan berikan rilis, itu kata Kapolri. Sebelumnya itu beredar surat panggilan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap Heri, ini begitu disebut namanya, sopir dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Surat itu tertanggal 25 Agustus dan ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes AD Safri Simanjuntak. Dalam surat tersebut, pemanggilan terhadap sopir Syahrul Yassin Limpo itu merujuk pada laporan informasi nomor LI garis hubung 235 garis miring 7 Romawi garis miring res titik 3 garis miring 2023 di Treskrimsus itu tanggalnya 21 Agustus 2023. Tertulis bahwa Subdit 5 Tipit Kor di Treskrimsus Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian tahun 2021. Dari itu disebutkan sudah diperiksa dan kemudian menyusul sopir Syahrul yang juga dijadwalkan dimintai keterangan pada tanggal 28 Agustus 2023 pada pukul 9.30 lalu ini ya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Jadi tapi kelihatannya laporan ini kan juga pemeriksaan ini lolos dari pengamatan media dan kenapa kemudian baru beredar sekarang informasinya. Apakah betul ada proses semacam itu? Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto itu tidak mau memberikan penjelasan. Demikian juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya itu juga menolak untuk memberikan penjelasan. Apa sebenarnya kasus ini kalau betul memang ada pemerasan? Apakah deal-deal kasus yang berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh KPK sekarang ini berkaitan dengan korupsi dari Mentan Syahrul Yassin Limpo? Apakah kemudian ini menyebabkan kemudian kasus itu mandek selama 4 bulan dan baru kemudian berlanjut sekarang? Nah, kalau itu betul terjadi, saya kira ini menjadi sangat menarik karena di satu sisi kemudian KPK menangani kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo, tapi kemudian pimpinan KPK ada yang diperiksa di Polda Metro Jaya dalam kasus korupsi. Dan kalau itu terjadi kan ini ya semakin rusak kredibilitas dari KPK dan saya kira ini juga akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dan kemudian orang bisa berpikir apakah ini kasus Syahrul Yassin Limpo ini tidak dilanjutkan karena kemudian pemerasan itu tidak sukses atau tidak ada deal dalam pemerasan atau seperti apa. Nah, kita tunggu kejelasannya ini seperti janji dari Kapolri nanti akan dibuat press release mengenai betulkah bahwa ada pimpinan KPK yang melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ini kasus politik, kasus hukum dan kasus politiknya aja belum selesai, ditambah dengan kasus baru yang saya kira itu bisa menimbulkan juga ketegangan baru lagi hubungan antar lembaga ini antara KPK dengan kepolisian. Kita masih ingat ya bagaimana kemarin hubungan antara pimpinan KPK dengan Polri itu sempat menegang berkaitan dengan pemeriksaan Formula E ya yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sekarang sudah menjadi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan. Pada waktu itu para penyidik KPK rame-rame menolak untuk meningkatkan statusnya menjadi penyidikan dari penyelidikan dan menetapkan tersangka karena tidak cukup alat bukti yang cukup kuat dan pimpinan KPK waktu itu mengembalikan 2 orang jenderal polisi yang ditempatkan di KPK, yakni yang pertama adalah Deputi Penindakan Karyoto, Irjen Karyoto, dan kemudian yang kedua adalah Direktur Penyelidikan Irjen Endar Priantoro. Nah, pada waktu itu pengembalian dari Endar ini yang menimbulkan ketegangan antara Polri dan pimpinan KPK karena pimpinan Kapolri tetap memutuskan untuk menempatkan Endar Priantoro di KPK, sementara Irjen Karyoto itu kemudian malah dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya. Dan bersamaan itu juga kan ada laporan soal pembocoran dokumen dari KPK yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Tapi kita sampai sekarang tidak mendengar bagaimana kelanjutan kasus laporan dugaan pembocoran dokumen oleh pimpinan KPK. Nah, sekarang muncul lagi kasus baru soal dugaan pemerasan. Saya kira ini makin seru ya. Jadi tidak hanya terpusat pada soal kemungkinan adanya korupsi dan kemudian penetapan tersangka dari Syahrul Yassin Limpo, Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan kemudian diikuti oleh pengunduran diri, tapi dia sendiri ternyata jadi korban pemerasan. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.